Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, pemerintah Kota Malang memperingatinya dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024 berlangsung di halaman kantor Balai Kota Malang. Upacara peringatan hari lahir Pancasila diikuti oleh TNI, Polri, ASN, pelajar, dan instansi vertikal. Pimpinan saya ambil alih, masing-masing komandan pasukan ke samping barisan. Kerjaan! Istirahat! Dalam upacara tersebut, bertindak sebagai inspektur upacara yakni PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024. Siap, mulai. Lanjutkan. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Balai Kota Malang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Selain pengibaran bendera merah putih, PJ Wali Kota Malang juga membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Hak! Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Malang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. PJ Wali Kota Malang dalam amanahnya mengatakan bahwa sejarah dari Pancasila sudah terbukti. Tentunya nilai-nilai dari kepancasilaan dari setiap zaman berbeda. Dan saat ini dari kalangan muda mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan momen peringatan Hari Lahir Pancasila, nantinya bisa dan terus menjaga nilai-nilai kesaktian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang beserta istri atau suami, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, jajaran pejabat sipil, TNI, Polri, serta pimpinan perbankan. Yang saya hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, pimpinan media, serta para kepala sekolah di Kota Malang, undangan dan hadirin peserta upacara yang berbahagia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, selanjutnya akan saya menyampaikan beberapa hal yang dititipkan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia melalui pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024. Yang pertama, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila, Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Karena kita sadari bersama dengan kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia, Pancasila dan kandungan nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi, nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Selain itu, keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, di momentum ini, beliau mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena sebagai meja statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah. Sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar. Sedangkan sebagai lead star dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi, teknologi, dan informasi sekarang ini. Oleh karena itu, Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia. Terlebih, perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi, komunikasi yang begitu pesat, Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar atau smartphone dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Selaras hal tersebut, beliau mengharapkan seluruh komponen bangsa untuk dapat mengarus utamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. Beliau juga mengatakan bahwa keberhasilan bangsa Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di tengah krisis global juga merupakan sumbangsi gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya. Rasa syukur juga bangga patut kita ucapkan karena kita telah
melewati pemilihan umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dan di akhir pidatonya beliau menekankan kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kerjasama dan kolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan harus senantiasa dikuatkan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Pada para hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, demikianlah beberapa poin amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang saya sampaikan. Selaras dengan hal itu, melalui peringatan ini, saya juga berharap dapat menjadi momentum untuk menyempurnakan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam memperkuat hakikat jati diri dan identitas Kota Malang melalui penguatan sikap toleransi, kebersamaan, dan kolaborasi dalam rangka menjaga keindahan, persatuan, dan kesatuan dalam kebersamaan guna mendukung Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Walal muwaffiq illa aqwat mithoriq wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami memohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Dengan tangan menengadah kehadiran-Mu penuh harap, dengan hati dan pikiran menunduk khusyuk penuh kerendahan, berilah kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tiada batas, nikmat berbangsa, berbalut cinta, kasih, dan sayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami bermohon dengan kemuliaan-Mu yang membimbing segala sesuatu. 1 Juni 1945, Engkau bimbing hamba-hamba pilihan-Mu dengan perkumpulan bersama. Duduk penuh cinta, berdiri tegak, bersuara, merumuskan cara menjaga Nusantara. Bantulah kami untuk tetap berdiri tegak membela Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami berharap dengan kekuatan-Mu yang tak tertandingi, berilah kami ketabahan, hindarkan negeri kami dari kezaliman, ketidakadilan, ketidakberadaban, dan perpecahan. Ya Allah yang Maha Penabur Karunia, berkahilah kami agar kami tetap mencintai Indonesia tanpa henti, sehingga kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Walhamdulillahirabbil alamin.
Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Hah? Tegak senjata. Hah? Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Sementara usai upacara, pada peringatan Hari Lahir Pancasila, PJ Wali Kota Malang juga membagikan 10 juta bendera merah putih bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Malang. Pembagian dilakukan secara simbolis, diberikan kepada 5 camat di Kota Malang, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kita semua nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Berdasarkan sambutan tadi yang saya bacakan dari Ketua Badan Pancasila bahwa uji sejarah dari Pancasila sudah terbukti, dan tentunya dengan ujian-ujian terkait dengan Pancasilaan ini dari tiap zaman berbeda. Saat ini tadi disampaikan juga terkait dengan Pancasila, bagaimana kita dari kalangan muda, tadi disebutkan juga ada milenial, Gen Z, untuk bisa bagaimana mengaplikasikan Pancasila dengan lebih baik lagi, dengan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Banyak hal yang sudah tidak sesuai dengan bagaimana nilai Pancasila yang saat ini sedang dikenal muda, dan tentu ini diingatkan bahwa nilai Pancasila sampai sepanjang zaman ini masih tetap bisa sesuai dengan kondisi kita. Untuk itu maka diingatkan tadi dengan perkembangan teknologi jangan sampai menyurutkan bagaimana kepercayaan kita terhadap Pancasila, kesaktian terhadap Pancasila. Ya, itu dari Kemendagri ada program 10.000 bendera yang akan dibagikan. 10 juta yang kita bagikan dari semua
elemen masyarakat, semua komunitas ya. Dan hari ini ada beberapa komunitas kita bagi, dan sama kemarin juga ada beberapa tempat ibadah juga yang agama kami juga bagikan. Jadi itu sebagai bagian, sebagai toleransi, kesatuan NKRI, makanya diberikan ada program 10 juta bendera. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.